فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. Kita barakallahu fikum masih dalam pembahasan sujud at-tilawah dari bab yang ke-6, adabun fil qiraah, adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Qala rahimahullah fasal idza kana musalliyan munfaridan, kalau ada orang yang salat sendirian, sajada li qiraati nafsihi, maka dia sujud karena bacaannya sendiri. Itu kalau dia baca sujud, ayat sujud tilawah, maka dia sujud karena bacaannya sendiri. Falau taraka sujuda tilawati wa raka'a, sekiranya dia meninggalkan sujud tilawah lalu dia ruku. Perhatikan, dia sudah ruku. Tsumma arada ay yasjuda tilawah. Kemudian begitu dia ruku, dia ingin sujud tilawah. Lam yajuz, tidak boleh. Kenapa barakallahu fikum? Karena dia sudah takbir intiqal. Dia sudah melakukan takbir intiqal yang artinya dia sudah berpindah dari pergerakan sebelumnya. Maka beliau mengatakan lam yajuz, tidak boleh. Fa in fa'ala ma'al ilm, kalau dia tetap sujud tilawah dengan adanya ilmu tentang tidak bolehnya, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Fa in kana qad hawa ila ruku'i, sekiranya dia sudah mulai bergerak untuk ruku. Kompak semua keluar. Yang lain cepat masuk. Panggil-panggil. Satu-satu. Baik. Fa in kana qad hawa ila ruku'i, kalau sekiranya dia sudah mulai bergerak untuk ruku, walam yasil ila haddir raki'in, tapi dia belum sampai pada batasan untuk dikatakan sebagai orang yang ruku. Jaza yasjuda lit-tilawah, maka boleh untuk sujud tilawah. Artinya begitu dia ingin ruku, awalnya dia ingin ruku, tapi dia ingat bahwasanya yang dia baca adalah ayat sujud. Tidak jadi ruku, lanjut ke bawah. Kata beliau boleh. Kalau dia langsung lanjut ruku, maka sujud, maka boleh. Walau hawa li sujud tilawah, sekiranya dia sudah niat untuk sujud tilawah, sudah bergerak, summa badalahu, lalu nampak baginya tidak jadi ruku, maka tidak jadi sujud tilawah.
Wa raja'a ilal qiyam, lalu dia kembali berdiri. Jaza, boleh. Dia mau sujud. Sudah mulai bergerak, enggak usah deh. Kembali dia berdiri, kata beliau boleh. Amma idza asghal munfarid bis salati li qira'ati qari'in fi salati aw ghairiha fala yajuzu lahu an yasjud walau sajada ma'al ilmi batalat salatuhu. Adapun apabila seorang yang sendiri memperhatikan atau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan salat lalu mendengarkan bacaan orang yang salat lainnya atau bacaan orang yang tidak salat. Dengan artian barakallahu fikum, ada yang salat sunnah, salat malam. Dia membaca dari bacaannya sendiri, kemudian di sana ada juga orang salat malam, atau ada yang baca Al-Quran. Orang yang salat malam di tempat lain atau yang baca Al-Quran membaca ayat sujud. Baik. Fala yajuzu lahu an yasjuda. Tidak boleh bagi dia untuk sujud karena dia punya ibadah sendiri. Dia tersibukkan dengan ibadah salatnya. Itu yang baca ayat sujud, kamu yang sujud. Dalam keadaan kamu salat, dia juga salat. Nah, ini berbeda. Walau sajada ma'al ilm, tapi kalau kiranya dia sujud, dia sertai ilmu tentang tidak bolehnya, batalat salatuhu, maka akan batal salatnya. Sampai sini jelas? Baik. Ammal musalli fi jamaah. Adapun orang yang salat bersama jamaah. Fa in kana imaman fa huwa kal munfaridi. Kalau dia statusnya sebagai imam, maka hukumnya seperti orang yang salat sendiri tadi di atas dibahas. Seperti orang yang salat sendiri yang telah lalu penyebutannya. Wa idza sajada al-imam li tilawati nafsihi wajib 'ala al-ma'mumi an yasjuda ma'ah. Apabila imam ingin sujud karena bacaannya, maka wajib bagi para makmum untuk sujud bersamanya. Fa illam yaf'al, apabila dia tidak lakukan, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Apabila kita perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis sekarang, maka sepertinya bertentangan dengan yang telah lalu. Maka bertentangan dengan yang telah lalu. Kata beliau, kalau imamnya sujud dalam keadaan dia tidak berkeyakinan tentang sujud di situ, maka dia tidak boleh ikut atau harusnya dia tinggalkan salatnya. Tapi di sini barakallahu fikum beliau katakan lagi, kalau imamnya sujud, dia tidak sujud, batal salatnya. Dengan artian dia harus sujud bersama imam. Nah, dan itu yang benar. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innama ju'ilal imam liyu'tammu bih. Imam itu diangkat sebagai imam untuk kalian ikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir, takbir juga kalian. Fa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku juga kalian. Fa idza sajadu fasjudu. Kalau dia sujud, sujud jugalah kalian. Nah. Fa illam yasjudul imam, apabila si imam tidak sujud begitu baca ayat tilawah, ayat sujud tilawah, lam yajuz lil ma'mumi ayyasjuda, maka tidak boleh bagi makmum untuk sujud. Baca ayat tilawah imamnya. Anda sujud, maaf saya sujud saya. Sebagai makmum saya sujud. Cepat-cepat saja supaya bisa dapat lagi bacanya imam. Nah, kata beliau, lam yajuz lil ma'mum ayyasjuda. Tidak boleh bagi makmum untuk sujud. Fa in sajada, kalau dia sujud, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Kenapa? Dia menyelisihi imam. Walakin yustahabu ayyasjuda idza faragha minas salati. Akan tetapi bagi makmum tadi dianjurkan untuk sujud tilawahnya begitu selesai salat. Kenapa? Karena tadi dia dengar ayat sujud tapi imam tidak salat, maka ayat imam tidak sujud. Kata beliau, dianjurkan bagi makmum yang menyadari hal tersebut untuk sujud tilawahnya setelah selesai salat. Wala yata'akkad, tapi anjuran ini tidak ditekan. Anjuran ini tidak ditekankan. Walau sajada al-imam walam ya'lamil ma'mum. Sekiranya imamnya sujud dan makmum tidak tahu kalau imamnya sujud. Apakah barakallahu fikum dikarenakan dihalangi tembok? Seperti di masjid-masjid raya, masjid besar pada Jumatan atau selain Jumatan, jumlah jamaahnya sangat banyak. Sebagian di luar bangunan masjid. Ya, sebagian di teras masjid.
Atau sebagian barakallahu fikum terhalang oleh tiang. Atau kondisi para wanita yang berada di belakang tabir. Imam sujud, mereka tidak sujud. Karena tidak tahu kalau itu ayat sujud. Belum hafal Al-Quran. Imamnya sujud. Nah. Baik. Hatta rafa al-imam ra'sahu min as-sujud, fa huwa walam ya'lam al-ma'mum. Dan makmum tidak tahu kalau sekiranya imamnya sujud. Dengan artian mereka tetap berdiri makmumnya. Hatta rafa al-imam ra'sahu min as-sujud, sampai imam bangkit dari sujud tilawahnya, fa huwa ma'dzurun fi takhallufihi, maka makmum mendapat udzur kalau menyelisihi imamnya di sini. Kenapa dia tidak tahu? Karena terhalang tembok. Kenapa tiba-tiba tidak ada suara? Dan ini juga barakallahu fikum di antara bukti bahwasanya yang rajih adalah tatkala sujud tilawah tanpa takbir. Sekiranya dengan takbir, maka niscaya orang yang di luar yang tidak tahu kalau sujud tilawah akan ruku. Allahu Akbar, ruku semua. Ternyata imam masih sujud. Begitu bangkit lanjut baca. Heran, habis ruku kena baca lagi. Gerhana kah? Jelas ya? Kalau sekiranya imamnya takbir intiqal, dan seharusnya takbir intiqal itu kalau perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, dikatakan takbir intiqal, takbir perpindahan. Apa hukum takbir perpindahan? Khilaf. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan wajib, yang lainnya mengatakan mustahab. Sekiranya imam tidak Allahu Akbar langsung sujud, tidak berdosa. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sekiranya imam langsung tidak habis bangkit dari ruku langsung sujud tanpa mengatakan Allahu Akbar, berdosa, tapi sah salatnya. Karena takbir intiqal bukan rukun. Takbir intiqal bukan rukun. Bersama dengan itu barakallahu fikum, Imam Ahmad mengatakan tapi sujud sahwi. Begitu imam tidak takbir intiqal lalu melakukan pergerakan salat, maka dia meninggalkan kewajiban dan dia sujud sahwi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berargumentasi dengan hadis tatkala Nabi alaihi salatu wassalam lupa tasyahudnya. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam lupa tasyahud. Di situ barakallahu fikum ada satu takbir yang ketinggalan. Di situ ada satu takbir yang ketinggalan. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan ini bukti bahwasanya orang yang meninggalkan satu takbir harus sujud sahwi. Orang yang meninggalkan takbir intiqal harus sujud sahwi karena Nabi alaihi salatu wassalam sujud sahwi di saat itu. Nah, kita kembali barakallahu fikum, bahwa ma'dzurun fi takhallufihi, maka makmum itu yang tidak sujud bersama imam karena tidak tahu mendapatkan udzur begitu menyelisihi imam. Wala yajuzu ayyasjuda, dan tidak boleh baginya untuk sujud walau ulima wal imam ba'du fi sujud, sekalipun dia mengetahui, walau alima, sekalipun dia telah mengetahui sementara imam sudah sujud. Baik. Walau alima wal imamu ba'du fi sujud, sekiranya makmum tahu bahwasanya imamnya masih sujud, yaitu sujud tilawah, artinya awalnya tidak tahu, tiba-tiba diam. Nah, ada di antara makmum yang ingat bahwa yang dibaca itu ayat sujud tilawah. Baik. Wajib sujud. Kalau apabila imamnya masih sujud, baru dia tahu, maka di situ wajib untuk sujud, untuk mengikuti imam. Falau hawa ila sujudi, farafa'al imamu wa huwa fil huwi, rafa'a ma'ahu walam yajuz as-sujud. Kalau sekiranya dia sudah mau turun sujud dan sekiranya imamnya sudah bangkit dari sujudnya, jelas keadaannya, lambat dia sujud. Kenapa? Karena tidak tahu. Pas instingnya bermain. Tidak ada bacaan-bacaannya imam, tidak ada juga takbir, berarti sujud ini. Karena dia baca sujud tilawah, ayat sujud tilawah, maka dia pun mulai turun. Pas dia mau turun sujud, imamnya naik. Nah, kata beliau, lam yajuzis sujud, tidak boleh dia sujud. Artinya batalkan, lanjut ikuti imam. Baik. Wa kadza ad-dha'if alladhi hawa ma'al imam. Demikian juga orang yang lemah yang dia ikut sujud bersama imam. Idza rafa'a al-imam qabla bulughi ad-dha'if ila sujud,
li sur'atil imam wa bud'il ma'mum yarji'u ma'ahu wa la yasjud. Demikian juga orang yang lemah, orang yang sakit atau orang yang lemah yang dia ingin sujud bersama imam. Sekiranya imamnya bangkit dari sujudnya sebelum orang yang lemah, orang sakit tadi sampai sujud, dikarenakan imamnya cepat sujud dan juga dikarenakan lambatnya dia turun karena sakit. Nah, kata beliau yarji' ma'ahu, maka dia bangkit bersama imam dan dia tidak sujud. Kenapa? Karena waktu sujud sudah selesai. Waktu sujudnya imam telah selesai. Wa amma idza kana al-musalli ma'muman, adapun kalau kiranya orang yang salat itu sebagai makmum, fala yajuzu ay yasjuda li qira'ati nafsihi, maka tidak boleh dia sujud karena bacaannya sendiri. Salat jahriyah, maka salat sirriyah. Imamnya baca bacaan lain, dia juga punya bacaan. Dia punya bacaan ayat sujud tilawah. Kata beliau tidak boleh bagi makmum untuk sujud sendiri. Karena dia baca ayat sujud tilawah sementara imamnya tidak sujud. Wala li qira'ati ghairi imamihi. Sebagaimana makmum juga tidak boleh sujud dikarenakan mendengar bacaan orang selain imamnya. Fa in sajada batala salatuhu, kalau dia sujud maka batal salatnya. Wa yukrahu lahu qira'atu sajadah, dan makruh bagi makmum membaca ayat sujud. Makruh bagi makmum untuk membaca ayat yang ada sujudnya. Wa yukrahu lahu al-isgha'u ila qira'ati ghairi imamihi, dan juga makruh bagi seorang makmum untuk memperhatikan bacaan selain bacaan imamnya. Dan ini barakallahu fikum sulit kalau suara masjid tetangga keras. Sahih. Bahkan barakallahu fikum pernah kejadian. Di sana barakallahu fikum baca ghairul maghdubi alaihim waladdallin, imam masjid mana, jamaah masjid lain amin. Nah, terganggu. Itu terganggu. Allah musta'an. Sehingga barakallahu fikum wajib bagi makmum untuk memperhatikan bacaan imamnya dia. Nah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan perhatikan. Bacaan Al-Qur'annya siapa? Yang terdekat dengan kamu, apalagi kamu sebagai makmumnya. Maka dengarkan bacaan imam, jangan dengar bacaan imam di masjid yang lain. Nah, wa yukrahu lahu al-isgha'u ila qira'ati ghairi imamihi, dan makruh baginya untuk memperhatikan bacaan selain imamnya. Baik. Ini barakallahu fikum pasal yang disebutkan oleh beliau tentang kondisi sujud makmum dan orang yang sholat sendiri atau sebagai imam. Apabila dia membaca bacaannya, kalau itu bacaannya sendiri maka sujud selama dia sebagai makmum, selama dia sebagai imam atau sholat sendiri. Adapun kalau dia makmum, bacaan dirinya sendiri tidak boleh sujud. Baik. Sebagai seorang makmum, apabila imamnya sujud dan dia tidak tahu sujudnya, maka dia dapat ma'dzur, dia dapat udzur, tidak berdosa di situ begitu menyelisihi pergerakan imam. Berikutnya, kalau kiranya dia lambat tahu atau lambat turun untuk sujud, lalu imamnya sudah bangkit, maka dia tidak boleh lanjut sujud. Maka dia tidak boleh lanjut sujud, melainkan dia bangkit bersama dengan imamnya. Ini barakallahu fikum kesimpulan yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah,